Ya Rasulullah. Ya gulam, hubbal haqqa azza wa jalla wa hubba ghairahu. Cintailah Tuhanmu dan cintailah lainnya. Hubbul haqqi azza wa jalla wa hubbu ghairihi. Cinta Tuhan, mencintai Tuhan dan mencintai selain Tuhan, la yajtami'ani fi qalbin wahidin. Tidak mungkin akan berkumpul. Kelewatan. Hai. Mana tadi? Ngaco. Iya. Ya gulamu, saffi qalbaka, saffi qalbaka, bersihkan hatimu, sucikan hatimu, biaklil halal, caranya makannya yang halal. Wa qad arafta rabbaka, engkau telah mengenal Tuhanmu azza wa jalla. Saffi luqmataka, bersihkan suapanmu, pulukanmu. Wa khirqataka, dan pakaianmu. Wa qalbaka, dan hatimu. Wa qad sirta safian, baru kamu menjadi orang yang bersih. Safi, menjadi sufi. Bersihkan, baru kamu nanti jadi orang yang bersih, sufi. At-tasawufu, kalimat tasawuf itu mustaqun minas safa, ya, dicetak dari kata as-safa. Ini morfologinya. Menurut ilmu morfologi, tasawuf itu ya berasal dari kata as-safa. Ya man labisa sufa, wahai orang yang memakai suf. Suf itu bulu, wool. Wahai orang yang mengklaim dirinya sebagai sufi karena gara-gara memakai suf, memakai baju dari bulu domba, dikiranya as-sufi sadiq, seorang sufi yang benar adalah fi tasawufihi, dalam bertasawuf itu, yaitu yasfu qalbuhu, ketika hatinya bening, ketika hatinya bersih. Sufi itu orangnya apalagi yang ini ya, wes anu kendor, adalah seorang sufi itu adalah orang yang hatinya
bersih, bukan yang pakai baju wol, bukan. Bukan yang bajunya compang-camping, bukan. Bersih dari apa? Amma siwallah, amma siwa maulahu azza wa jalla. Bersih dari apapun selain Allah. Tidak ada yang masuk dalam hatinya. Yang bisa masuk ke dalam hatinya hanya Allah saja. Hatinya bersih. Di dalam hatinya tidak ada apapun kecuali Gusula dewe kan jentul ben ngatina sira. Konon perasaan konon. Ya, angel temen ngomong kok. Dewe kan perasaan jentul ngati lah. Ya, enggak ada yang masuk. Wa hadza syai'un Wahada syai'un, ini adalah merupakan sesuatu la yaji'u bitaghyiril kharqi, bukan caranya merubah pakaian. Ya, pakaian sutranya diganti pakai bulu domba supaya jadi sufi, bukan begitu. Wa taswiril wujuh, ya, mukanya pucat gitu, biar kelihatan wali gitu. Wa jam'il aktaf, dan mempertemukan, mengumpulkan pundak, artinya menunjukkan tidak punya beban apapun, maksudnya begitu ya, seperti bebas kayaknya. Wal qalqalatul lisan, dan ngoceh, mulutnya ngoceh, mengoceh mulutnya. Bihikayat kisalihin, suka berdongeng, bercerita tentang kisah-kisah, hikayat-hikayat para wali, apal semua. Supaya dianggap dia bagian dari para wali. Paham bikin ke? Bagian terbuka bikin mah. Habis beli paham-paham sih Rane. Iya. Saya sudah mengatakan ini jangan sampai terjebak lagi dengan Arab sindrom. Apa-apa serba Arab semuanya. Cerita wali ya, Dunun Al-Masri, bajingan jadi wali. Di sini juga banyak bajingan jadi waliku. Rabi Al-Adawiyah, sana jauh-jauh ke Irak, pelacur jadi wali. Di sini juga banyak pelacur jadi wali itu. Saya kemarin sudah beli baru. Banyak pelacur yang bertobat kok. Iya, Allah mengampuninya. Urusan apa kami? Kalau Rabil Adawiyah mah begitu bertobat jadi wali, banyak orang menyanjung karena ya popularitas dan sebagainya, terkenal, disanjung orang, dihormati, jadi orang baik. Di sini pelacur yang bertobat sudah jadi wali masih tetap dihinakan sama kamu. Ya, sangat tersembunyi.
Jadi hebat ndi karena kau ning kene. Ya wes. Kamu itu nggak ngerti kehebatan dirimu sendiri kok. Iya, di sana orang Islam saling bunuh membunuh. Di sini umat Islam nggak ada yang saling bunuh membunuh tuh, nggak ada kok. Iya. Paling sekedar wadan-wadanan baik. Ya kan, sekedar ejek-ejekan aja. Belum sampai bunuh membunuh. Belum pernah terjadi kok. Umat Islam saling bunuh membunuh terus ini nggak ada. Di sana mah ya kelakuan. Sampai sekarang kan Yaman hancur lebur kan, Irak sampai sekarang seperagate, ya Syria porak-poranda, Libya jungkir balik semuanya, Tunisia, Mesir semuanya. Indonesia paling aman kok. Gitu. Ini karena mah wong manjing Islam boleh pentungi dingin. Ini kene mah manjing tahlil. Ya. Salat enggak, puasa enggak. Ya kan gitu. Tetangganya mati, datang enggak? Ikut duduk ngeriungan. La ilaha illallah, manjing Islam ya. Betul enggak? Karena tetangganya mati, dadak-dadakan hari itu beli peci hitam di pasar. Ya. Hebat nggak? Benar. Ya hebat. Jadi sekali lagi hikayat solehin para aulia. Iya. Wa tahrikil asabi' bitasbih, ya, menggerak-gerakan tangan miwil tasbih, iya, semalam suntuk memutarkan tasbih wer sampai protol semuanya tuh tasbihnya, belaratan tasbihnya tuh. Ya, kadang-kadang ya di pasar-pasar di Mesir, di Saudi, di Syria banyak tuh orang-orang Arab yang kemana-mana bawa tasbih tuh. Lagi bertasbih nggak tuh? Nggak. Kanggo nganyang. Tek, kodek. Bisa aja ngerasani wong. Iya. Iyalah. Ya hanya untuk gaya-gaya aja lah, gaya-gaya aja tasbih. Tapi kalau seandainya ada tasbih yang digital tuh yang ada bunyi itu mungkin bisa ya, selapin di tangan kan gitu ya, nggak kelihatan gitu. Jangan tak bunyi gitu. Ada yang counter yang bunyi tak ada itu masih kelihatan. Coba yang tersembunyi, yang digital tuh yang ada bunyi itu aja boleh lah. Tapi andaikan engkau sudah bertasbih, sudah bertahun-tahun, umpamanya targetnya 10.000 tasbih itu, udah nggak usah dihitung lagi. Ntar juga di otakmu ada digital sendiri kok. Begitu 10.000 juga murub. Bener. Sok aja coba kamu tasbih setiap hari, setiap malam 10.000 tasbih. Ya kan gitu. Sok di tempat yang gelap kamu bisa tasbih. Begitu 10.000 akan digital dalam otakmu akan keluar. Murub dewe akan enggak. Dibuka sama. Sok aja nyoba sekali-kali. Ayo. Ada perangkatnya, fasilitas di otak kita tuh Allah bikin. Ya, bikin ada. Ada apa digitalnya ada di otak kamu itu. Malah lebih dari digital kok.
Masih hebat otak manusia, masih hebat internet. Ya udah. Cara kerja internet itu hanya sebagian kecil dari cara kerjanya otak kamu. Iya. Wa tahlil, ya, dan tahlil. Wah, subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 sampai dileng. Tahu dileng? Kayak jangkrik diuncelang. Sebelum diaduk kan diuncelang dulu jangkrik tuh. Iya kan? Tambah berani jangkrik kalau diuncelang dulu tuh tak plak 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 apa. Tapi saya tidak menolak orang yang berzikir dengan bergerak-gerak kalau dia memang meningkatkan konsentrasi. Paham nggak? Karena banyak tarekat yang caranya dengan bergerak-gerak. Ya, nggak ada masalah. Ya, silahkan. Dengan cara apapun kau lakukan yang sifatnya itu meningkatkan konsentrasi, silakan. Karena bagaimanapun kadang-kadang mesti ada kompensasi. Seorang jenderal biasa memegang tongkat itu untuk menghilangkan nervous saja betulnya. Kadang nggak natak wong masa benjol lah kan enggak. Ya kan, masih ada sesuatu. Ada yang supaya tidak nervous itu, ada yang merokok, ada yang kadang-kadang menggoncang-goncangkan kaki gitu kadang-kadang. Paham nggak? Itu aja lah. Belajar bisa makan orang. Jadi belajar apa ya? Iya itu. Ada yage dengan ngurak-ngurak hidungnya, ada kadang-kadang pegang-pegang telinga macam-macam lah gitu. Itu ada yang meletukin tangan gitu untuk menghilangkan nervous itu ada. Paham lagi. Iya. Mbo, jadi siapa ben pakai mimpi tahlil kah? Itulah seperti itu. Wa innama yaji'u bisidqi fi talabil haqqi azza wa jalla, tetapi datangnya itu bukan seperti itu dengan muter-muterkan tasbih, dengan mukanya dicat kuning biar kelihatan supi, dengan pakai baju compang-camping, ya, dengan banyak cerita tentang para wali, dengan muter-muterin tasbih, dengan segala, bukan itu. Tapi jaju bisidqi, dengan kejujuranmu, kesungguhanmu, fi talabil haqqi, ya, pengen belajar benar, pengen ketemu sama Gusti Allah, wazuhud fid dunya, dan berzuhud dalam dunia, menghalau segala rasa cinta dan keserakahan dunia ini. Itu wa ikhrajul khalqi minal qalbi, dan mengeluarkan semua makhluk dari hatimu itu. Sudah tidak ada yang dipikirkan, tidak ada yang diingat, tidak yang disayang, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang diperhatikan oleh kamu. Semuanya nggak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa tajarrudihi amma siwa, dan dia bertajarrud ansih murni hanya untuk Allah saja semuanya. Amma siwa maula, selain Allah enggak ada. Itu maksudnya. Jadi kita ke dalam hati kita
bukan pencitraan seperti itu. Dan kalau sudah yang bekerja hati, dari mana kamu tahu dia waliullah? Paham nggak? Dan kadang-kadang juga waliullah juga sengaja menutupi dirinya supaya kamu tidak tahu bahwa dia waliullah. Waliullah itu beli pengen katon ning siraku, ngerti beli? Dikiranya pengen dikenal gitu, enggak. Kalau wali itu nggak pernah pengen dikenal. Pelajaran pertama dalam ilmu tasawuf, idfin nafsaka fi ardil khumul. Sembunyikan dirimu di tanah lapang di sana. Fi ardil khumul itu di hutan belantara sininya mah. Sana ngumpet di hutan belantara sana gitu. Ajak ke kentang tongol saudaraku. Ngomong lagi. Iya. Ini ya ini seharusnya Bang, yang semacam ini seharusnya mah harus sudah dipahami ya. Ya syukur, tapi mudah-mudahan berkah ngaji di sini jadi paham kan sekarang kan. Iya. Jangan tergopoh-gopoh mempercayai orang sebagai orang yang benar. Kan enggak? Tapi juga jangan terlalu curiga orang jahat semua, kan gitu. Ya kalem aja lah gitu. Ya, tinggal cari bukti saja, wait and see. Orang ngomong ya jangan mudah percaya, tapi juga jangan mudah menolak. Jadi gitu aja lah. Jadi saya seperti bukan berita, ada seorang profesor yang membuat kajian antropologi ya, melalui kajian-kajian fosil barangkali bahwa Candi Borobudur itu kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, dengar nggak? Iya, itu kerajaan Sabah ada, namanya Wana Sabah. Kemudian desa Sulaimannya ada ya, lah gitu ya. Ya silakan aja. Saya tidak menolak, tidak percaya. Saya mah hanya minta ya segera buktikan. Kalau ternyata ada buktinya, ya saya percaya. Kalau nggak ada buktinya, ya saya tunggu aja dulu kan gitu. Sampai dia menemukan bukti. Kalau dia tidak ada buktinya, ya saya juga tidak berkesimpulan. Percaya nggak ya nggak tahu. Gitu aja kok. Enakan gitu aja. Iya. Nanti mungkin kamu sudah, Buya, itu tuh orang bertapa bertahun-tahun, wali bukan, ya empu. Saya nggak pernah membuktikannya kok. Bisa iya, bisa tidak. Mungkin iya, mungkin tidak. Gitu. Dan bagaimana membuktikannya? Ya silakan buktikan aja sebisa. Kalau nggak ada bukti ya sudah, tidak berkesimpulan gitu aja kok. Bahwa jangan mengatakan bahwa di dunia harus ada kesimpulannya. Terlalu banyak urusan dunia yang ujungnya tidak ada kesimpulannya kok. Betul nggak? Polisi menangani kasus pembunuhan. Apa di penghujungnya selalu tertangkap pelakunya? Nggak ada. Nggak ketemu, ya sudah. Dalam mabahis indal lugha Arabi al-mabahis wa natijah al-akhirah al-jarima diddul majhul. Ya, akhirnya tindakan kriminal ini dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Selesai, tutup, udah. Nggak ada sih, nggak ada buktinya, gimana? Itu bisa saja ya kecelakaan, bisa saja bunuh diri, kan begitu. Ya, tetapi ketika ada orang mati menggantung diri, jangan ulu kau bunuh. Belum tentu, bisa saja modus namanya juga. Ya kan, dibunuh dulu terus digantung. Ternyata di visum, ya kan gitu, forensik, ternyata kepalanya memar, berarti kan dipukuli dulu. Paham nggak? Begitu. Pelakunya siapa? Ya nggak tahu.
paling hanya menjelaskan kematiannya adalah pembunuhan, bukan bunuh diri, karena ada luka-luka di kepala bekas pukulan pakai benda keras. Siapa pelakunya yang nggak tahu, gitu aja. Ya. Jadi tidak tahu itu adalah jawaban yang paling simpel. Dan kamu, saya kasih bekal satu, kamu akan menjadi orang yang hebat. Pokoknya apa saja kamu katakan saya tidak tahu, selesai. Cerdas nggak tuh? Ya udah. Jawaban yang paling enak, paling mudah, dan tidak ada tanggung jawabnya. Saya tidak tahu. Gimana? Saya nggak tahu. Betul. Iya, an ba'dihim, ada diceritakan sebagian orang. Rahmatullah alaih anu qal qultu fi ba'dil layali, saya berkata pada suatu malam, ilahi la tamna'uni ma yanfa'uni, engkau tidak mencegah aku ma ing suwiji-wiji sesuatu yanfa'uni yang memberi manfaat kepadaku, wala yadurruka dan tidak membahayakan kamu, engkau. Engkau tidak akan berkeberatan memberikan sesuatu, begini maksudnya, engkau tidak berkeberatan untuk memberikan aku sesuatu yang ada manfaatnya untuk diriku, dan tidak juga mengurangi kekayaanmu. Itu maksudnya mah, paham li? La tamna'uni ma yanfa'uni wa la yadruka. Artinya ketika engkau memberikan sesuatu kepadaku yang bisa bermanfaat, tidak akan mengurangi kekayaanmu. Qara'tu dzalika, saya baca berulang-ulang, la tamna'uni ma yanfa'uni wa la yadurruka. Saya baca berulang-ulang. Tsumma numtu, kemudian aku pun tidur. Fara'aitu fil manami, lalu aku melihat di dalam mimpiku, ka'anna qailan yaqul, sepertinya ada orang yang mengatakan li kepadaku, wa anta aidan la tamna'uka min amalin ma yanfa'uka. Mengatakannya begini, engkau juga sama, tidak berhalangan untuk melakukan sesuatu yang memberi manfaat kepada dirimu sendiri. Kamu juga tidak berhalangan kan untuk melakukan sesuatu yang bisa memberi manfaat kepadamu. Wamtani' min amalin ma yadurruka, berhentilah dari melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu. Ya, lakukan saja apa yang bermanfaat pada dirimu, dan jangan kau lakukan sesuatu yang membahayakan dirimu. Itu maknanya. Sahihu ansabakum min nabiyyikum sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ya, luruskanlah, ya, luruskanlah relasimu dengan nabimu sallallahu alaihi wasallam
Jadi ngaku-ngaku jadi umat Muhammad yang benar. Jangan ngaku-ngakunya tapi dibenerin pengakuanmu sebagai umat Muhammad tuh. Man sahat tabaiyatuhu lahu, kalau ia ikutanmu itu benar, bahwa kamu mengikuti Kanjeng Nabi, faqad sahhan nasabuh, berarti nasabnya benar. Buktikan dengan perbuatanmu bahwa kamu mengikuti Kanjeng Nabi. Nanti perbuatanmu itulah yang akan membuktikan bahwa kamu punya nasab dengan Kanjeng Nabi. Itu aja. Wa amma biqaulika ana min ummatihi, adapun pengakuanmu dengan mulutmu aku ini umat Muhammad, min ghairi mutaba'atin la yanfa'uka, tanpa mengikuti jejak Kanjeng Nabi enggak ada manfaatnya. Omong kosong, bohong semuanya itu, ngaku-ngaku umat Muhammad. Idza taba'tumuhu fi aqwalihi wa af'alihi kuntum ma'ahu, apabila kamu sudah betul-betul mengikuti Kanjeng Nabi dalam perbuatan kamu dan perkataan kamu, kuntum ma'ahu fi sahbatihi, kamu akan bersahabat dengan Kanjeng Nabi, kamu akan menjadi golongannya, umatnya Kanjeng Nabi. Fidaril akhirah, nanti di akhirat. Sama itu qaulahu azza wa jalla, bukankah kamu sudah mendengarkan firman Tuhan, wa ma atakumur rasul fakhudhu, apa yang Rasul suruh laksanakan, wa ma nahakum anu fantahu, apa yang Allah larang tinggalkanlah. Gitu. Ya, itulah kira-kira. Jangan ngaku-ngakunya aja umat Muhammad ngebul kabeh barangnya mah. Ternyata bukan menteladani Kanjeng Nabi, menteladani Hitler, menteladani Mussolini, menteladani siapa lagi? Lenin, Marxis. Iya. Ngakunya umat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi galak enggak sih? Ya usah galak sih aku. Kanjeng Nabi dilemparin mukanya berdarah enggak? Berdarah, marah enggak? Iya. Begini. Memang kalau dengan syariat mah iya, al-ainu bil aini wal anfu bil wal udhunu bil, mata dibayar, hidung dibayar, telinga dibayar. Iya syariat. Tetapi setiap kejahatan harus dibalas dengan kejahatan lagi. Kapan kita bisa menghapus kejahatan di dunia ini? Ya. Yang paling baik gimana? Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka dan mintakan ampunan untuk mereka. Fa'fu anhum wasyawirhum fil amri, libatkan mereka, ajak mereka, rangkul mereka, ajak berbicara. Ya, ajak bermusyawarah. Yuk kita bicarakan bersama. Ini urusan kita, bagaimana baiknya. Nggak usah bermusuhan. Itu kan petunjuk Allah begitu. Enak kan? Udah hasil musyawarah bersama, sepakatnya 1, 2, 3, 4 tok palu, kita hormati, konsekuen dan konsisten dengan putusan-putusan sama itu. Wa idza azamta fatawakkal Allah. Begitu indahnya Al-Quran mengajar. Kenapa? Maunya gimana sih? Nah, iya, ya udah gitu aja lah. Ya mata dibalas mata, cungur dibalas
Ya belum kentok pun mangkon itu. Ngerti nggak bisa habis jadinya. Iya.